Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di dalam rongga mata naga tulang, nyala api biru menyala. Hanya dengan aura tiraninya, naga ini sebanding dengan langkah ke-9. Di bagian belakang tulang naga, ada seorang laki-laki yang mengenakan baju besi hitam. Sosok itu tingginya lebih dari 2,5 meter dan duduk dengan sabar di pangkal leher naga. Di tangan kanannya, ada tombak yang mungkin lebih panjang dari penggunanya, ditutupi dengan warna ungu yang mempesona. Langit abu-abu tak terbatas tiba-tiba terbelah, dan sosok Anggun muncul, tubuhnya diselimuti mantel hitam. Meskipun sosok itu hampir tidak terlihat, dua api merah bergerak di atas kepalanya. Benar, kita terlambat. Meskipun kami datang segera setelah kami memperoleh informasi dari leak itu, pada akhirnya, kami masih terlambat. Yang memiliki suara tajam ini adalah Tuan itu. Setahun yang lalu, ketika kami menemukan Austin Griffin, dia baru saja bereinkarnasi. Untuk bersembunyi dari upaya kami untuk membunuhnya, dia menggunakan kemampuan bawaan yang memungkinkan dia menjadi sangat lemah, menurunkan kecepatan evolusinya secara signifikan. Namun, setelah durasi yang begitu singkat, bagaimana mungkin kepala ketiganya sudah lahir? Menurut kecepatan evolusi yang menakutkan ini, saya khawatir sebelum 100 tahun berlalu, bencana yang terjadi pada saat itu akan turun sekali lagi. Undead Abdicator Knight, apakah Anda memiliki metode untuk menemukannya? Undead Abdicator Knight dengan dingin menjawab, jika kamu, dalam kapasitasmu sebagai Lich King, tidak dapat menemukannya, bagaimana aku bisa? Austin Griffin telah berpindah lokasi. Tetapi setiap kali dia ingin berevolusi, dia akan terikat untuk kembali ke dunia tempat dia dilahirkan. Kami hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya sekarang. Lich King dengan dingin membalas, apa yang lain lakukan? Mungkinkah mereka percaya bahwa Austin Griffin ini akan semudah kita tangani seperti 6 reinkarnasi sebelumnya? Kepala ketiganya telah tumbuh, dia sudah menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Kita harus mengadakan sidang umum Undead Monarch. Setelah menggabungkan kekuatan kami, saya percaya bahwa kami akan menemukan solusi. Baiklah, tentang hal ini, Anda dan saya memiliki sudut pandang yang sama. Pada masa itu, saat Austin Griffin memecahkan pilar segel, malapetaka menimpa Ibu Pertiwi, langit runtuh, dan semuanya mati. Mengandalkan kekuatannya di langkah surgawi, dia paling banyak bisa bereinkarnasi 9 kali. Selama kita bisa menghancurkannya kali ini, dan bertahan selama 2000 tahun, dia tidak akan pernah bisa turun ke dunia ini lagi. Lich King berkata, agak heran, aku tidak menyangka kamu yang dingin dan acuh tak acuh juga takut akan kehancuran. Mungkinkah kamu tidak takut? The Undead Abdicator Knight mendengus dingin, saat tulang naga besar yang dia tunggangi berbalik. Kemudian, warna hitam yang kaya dilepaskan di sekelilingnya, dan pada saat berikutnya, dia menghilang sepenuhnya. Lich King saat ini berada di gua tempat Hao Yue sebelumnya berada, dengan dingin melihat sekeliling. Detik berikutnya, lepu ungu besar muncul di sana, dan seketika, seluruh puncak gunung meleleh. Tubuh Lich King juga menghilang di udara, memudar dan hanya menyisakan abu-abu. Long Hao Chen yang mantap dan penuh tekad membuat tubuhnya benar-benar terguncang. Tanpa sadar melihat ke depan, dia menemukan bahwa warna ungu di bawah kulitnya tiba-tiba menghilang, tidak meninggalkan jejak di tubuhnya. Dan efek samping dari pil spiritual meledak tampaknya telah benar-benar hilang dengan itu, meskipun 12 jam masih jauh dari waktu dia meminumnya. Warna ungu di sekitarnya diam-diam melemah, saat Long Hao Chen menemukan, yang membuatnya heran, bahwa di sekelilingnya adalah lanskap hitam pekat, yang tampaknya familiar. Tempat apa ini? Hao Chen. Sebuah suara yang familiar meneriakkan namanya, dan segera, Long Hao Chen mengenali dua siluet yang familiar. Du. Li Xin dan Keier, yang bergerak dengan dukungan Li Xin, berlari ke sisinya dari tempat terdekat. Long Hao Chen segera bereaksi. Dia sudah kembali ke kota suci, dan saat dia menundukkan kepalanya, dia bisa langsung melihat orang besar yang merangkak di bawahnya, menatap Keier dengan waspada. Ini Hao Yue. Seketika, Long Hao Chen merasa sedikit lesu.
Apa yang merangkak di bawah Long Hao Chen hanya bisa disebut orang besar. Dengan 4 anggota tubuhnya yang tebal dan kokoh, tingginya melebihi 4 meter, itu hanya bisa dikategorikan jauh lebih kuat daripada mantan Hao Yue. Jika mantan Hao Yue hanya bisa disebut kadal besar, maka, yang ini bisa disebut buaya besar. Selanjutnya, dia memiliki kepala ketiga. Itu benar, tepatnya kepala ketiga. Selain Little Light dan Little Flame, Long Hao Chen juga bisa melihat kepala lain yang berwarna hijau. Sama seperti Little Light dan Little Flame, tatapannya saat menatap Long Hao Chen penuh dengan kasih sayang. Melihat bahwa Long Hao Chen sedang melihat mereka, 3 kepala besar segera berkumpul bersama, menggosok tubuh Long Hao Chen. Hao Yue, tidak apa-apa. Keier adalah temanku. Long Hao Chen tidak bisa gagal untuk melihat perubahan ekspresi Hao Yue. Saat ia bergegas untuk mengambil 2 langkah ke depan, ia memberikan tampilan malu untuk Keier yang berdiri di depannya. Keier, maafkan aku. Aku melewatkan janji kita sekali lagi. Dia tidak mencoba mencari alasan. Itu sudah larut, jadi jelas, Keier dan Li Xin telah menunggu kepulangannya di tempat ini selama ini. Long Hao Chen merasa nyaman hangat di hatinya. Penampilannya cukup ramah, dan perasaan khawatir ini tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang dia rindukan. Keier tidak menegurnya. Tanpa sadar memegang salah satu tangannya, dia mengirimkan gelombang energi spiritual yang lembut ke tubuhnya. Long Hao Chen tidak menjaga sedikit pun terhadap Keier, karena ia secara bersamaan menggunakan tangan keduanya untuk menepuk kepala besar Hao Yue yang baru saja keluar. Keier berkata dengan nada netral, untungnya, kamu tidak terluka. Namun, bagaimana konsumsi energi spiritual Anda bisa begitu besar, apakah Anda baik-baik saja? Dia tidak bisa melihat ekspresi wajah Long Hao Chen saat ini, tetapi dengan mengamati napasnya, dia dapat menentukan bahwa tidak ada masalah besar, dia hanya menderita beberapa luka ringan. Long Hao Chen menjawab, saya baik-baik saja. Hao Yue kebetulan berada dalam bahaya kecil, jadi saya pergi untuk membantunya. Keier, Keier dengan ringan menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Fakta bahwa kamu kembali dengan selamat sudah cukup. Dari sudut pandangnya, teman binatang ajaib hanyalah makhluk yang datang dari Gunung Acak, jadi sehubungan dengan jenis musuh yang bisa ditemui Long Hao Chen saat dipanggil, dia tidak terlalu banyak berpikir. Tapi tiba-tiba, Li Xin sebaliknya penuh dengan keraguan, Hao Chen, apakah ini Hao Yue? Bagaimana dia bisa menjadi begitu besar, wah, dan ada kepala lain. Benar-benar kejutan. Long Hao Chen membuat gerakan diam yang diarahkan padanya, berkata dengan suara rendah, Hao Yue kemungkinan besar telah berevolusi. Ayo pergi, ini sudah sangat larut, kita harus kembali dulu sebelum membicarakan ini. Long Hao Chen aman dan sehat, dan Keier akhirnya lega. Li Xin dan Long Hao Chen pergi menemuinya sebelum membawa Hao Yue kembali ke hotel mereka. Kamar tidurnya tidak terlalu besar, jadi begitu Hao Yue, dengan tubuhnya yang jauh lebih besar, merangkak di dalam ruangan, kamar itu tampak jauh lebih kecil, tetapi apapun yang diperintahkan kepadanya, dia tidak mau tidur di luar. Kepala besar ketiga hanya mengomel Long Hao Chen, matanya penuh penghargaan dan kasih sayang. Itu seperti seorang anak yang semakin dekat dengan ayahnya sendiri. Baiklah, baiklah. Bukankah wajar jika saya pergi untuk menyelamatkan Anda ketika Anda menghadapi beberapa bahaya? Tidak perlu bagimu untuk menjadi begitu pendiam. Long Hao Chen dengan lembut membelai kepala ketiga Hao Yue, dan memiliki senyum di wajahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah menghadapi Lik dan pasukan kerangkanya di pertarungan sebelumnya, dan jantungnya berdetak jauh lebih cepat selama ini dan sampai sekarang, dia tidak menyesali apapun sedikit pun. Dia adalah ksatria penjaga, Hao Yue adalah orang yang dia sayangi, jadi dia secara alami harus melindunginya dengan baik. Long Hao Chen terkadang masih memperhatikan penampilan Hao Yue setelah evolusinya dengan hati-hati. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh Hao Yue telah berevolusi. Tubuhnya 2 kali lebih tinggi, dan menjadi jauh lebih kuat. Tubuhnya saja, ketika duduk tegak, sudah hampir 1,5 meter, dengan 4 anggota badan yang kokoh, cakarnya yang tajam,
mengangkat tiga kepalanya yang besar, dia tampak agak mengesankan. Sisik yang menutupi tubuhnya juga telah berevolusi. Masing-masing dari mereka tampak lonjong, tetapi pada mereka, ada tonjolan lain, menutupi sisik-sisik ini yang tampak tebal dan kokoh. Dia masih benar-benar hitam, tetapi di bawah iluminasi dari dunia luar, jejak samar warna ungu dapat terlihat. Di punggungnya, tulang yang menonjol sudah memiliki volume yang besar, dan tampak membuatnya terlihat lebih besar. Perubahan paling jelas pada Hao Yue ada di tiga kepalanya. Jelas, di kedua sisi kepalanya muncul beberapa tonjolan lain yang tampak terhubung satu sama lain. Namun, tonjolan ini tidak terlalu jelas, tetapi mata mereka banyak berubah, sisi mulut mereka tampak lebih bulat dan lebih tajam daripada sebelumnya. Lebih penting lagi, kepalanya menjadi setidaknya 2 kali lebih besar. Karena ikatan kontrak darah di antara mereka, Long Hao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Hao Yue jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Jika Long Hao Chen harus melawannya, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia takut dia tidak akan menang. Dia jelas telah memasuki batas langkah ke-6 sebagai binatang ajaib. Bukankah evolusi semacam ini terlalu menakutkan? Dari saat kontrak Long Hao Chen dengan Hao Yue hingga sekarang, 1 tahun penuh belum berlalu. Evolusi pertamanya adalah karena darah Long Hao Chen dan evolusi keduanya adalah sesuatu yang dia provokasi sendiri. Itu pasti ada hubungannya dengan bola batu yang dia makan. Ini bukan poin penting. Poin penting adalah bahwa setiap kali Hao Yue berevolusi, kekuatannya akan tumbuh secara substansial. Menumbuhkan kepala kedua membuatnya berubah menjadi binatang langkah keempat dari langkah kedua, dan kepala ketiga yang sekarang muncul telah membuatnya berubah dari langkah keempat ke langkah keenam. Tidak peduli apakah itu dari ayahnya atau gurunya, Long Hao Chen belum pernah mendengar tentang jenis binatang ajaib yang bisa berevolusi sedemikian rupa, dan begitu cepat. Selain itu, Long Hao Chen menemukan keheranannya bahwa di dekat lehernya, di sebelah leher yang tampak hijau, ada, seperti sebelumnya, tonjolan lain. Dari sisi lain, di sisi Little Fire juga ada tonjolan lain. Dengan kata lain, setelah evolusi ini, 2 tonjolan tumbuh di sisi lehernya. Mungkinkah dia akan menumbuhkan 2 kepala lainnya? Jika itu masalahnya, level apa yang akan dia capai pada saat itu? Berkenaan dengan Hao Yue, Long Hao Chen saat ini semakin penasaran. Hao Yue bisa merasakan pikiran Long Hao Chen, dan menatapnya dengan 3 kepala. Little Light adalah yang pertama, saat dia langsung menjulurkan lidahnya untuk menjilat wajahnya, memberi Long Hao Chen cuci muka. Haha, berhenti menjilatiku. Geli. Api kecil dan kepala yang baru lahir segera bergabung dengannya, dan ketiga kepala itu dengan main-main menyerang Long Hao Chen. Pada saat yang sama, Long Hao Chen menerima pesan yang disampaikan oleh Hao Yue. Lain kali dia akan berevolusi, itu akan jauh lebih sulit daripada yang ini. Memang, dia akan sekali lagi mengalami perubahan kualitatif, tetapi tingkat evolusinya tidak akan sebesar kali ini. Lagi pula, jauh lebih sulit bagi binatang ajaib untuk berevolusi dari langkah ke-6 ke langkah ke-7 daripada berevolusi dari langkah ke-4 ke langkah ke-6. Mengenai keadaan evolusi ini, Hao Yue tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dari pesan yang dia sampaikan sebelumnya, Long Hao Chen dapat merasakan bahwa dia juga mencoba mengatakan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia akan berubah di masa depan, dia akan selamanya menjadi kerabatnya, pendampingnya, kakak laki-lakinya, atau bahkan ayahnya. Itu dalam di malam hari. Saat Long Hao Chen hendak memasuki kondisi kultivasi setelah mandi, Hao Yue masih tidur nyenyak. Karena dia baru saja menyelesaikan evolusinya, tubuhnya saat ini merasa sangat lemah. Jelas, semua energinya habis selama proses ini, dan untuk kembali ke kondisi optimalnya, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Hao Yue juga memberitahu Long Hao Chen bahwa atribut kepala yang baru lahir ini adalah angin, jadi Long Hao Chen memberinya nama Little Green, seperti warna matanya. Keesokan harinya, pagi. Sinar matahari yang datang dari luar jendela masih memasuki ruangan saat Long Hao Chen, yang berada di tengah kultivasi, perlahan terbangun. Mandi di bawah sinar matahari yang hangat, dia tidak bisa tidak mengungkapkan kekecewaan dan frustrasi di matanya.
Lautan jiwanya masih secara tidak sadar mengingat dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan api. Dibandingkan dengan tempat itu, Seng Modalu benar-benar seperti surga. Melalui jendela, saat dia melihat matahari pagi yang lembut, Long Hao Chen benar-benar merasa diberkati dari lubuk hatinya. Hao Yue telah merebut tempat tidur Long Hao Chen, jadi dia tidak bisa tidur di sana, karena tidak cukup lebar. Pada akhirnya, tubuh Hao Yue akhirnya meringkuk di sana, saat ekornya ditahan di mulut Little Light. Dari tampilan orang lain, penampilan ini mungkin akan terlihat garang dan menakutkan, tetapi bagi Long Hao Chen itu hanyalah Hao Yue dan tidak lebih. Meraba-raba tempat di atas 3 kepala, Long Hao Chen tidak membangunkan mereka. Dengan tenang berjalan menjauh dari kamar tidur, dia mengambil sarapannya. Hari ini, dia akan mengambil bagian dalam pertandingan lain. Tapi ketika Long Hao Chen berjalan menjauh dari kamarnya, mata 3 kepala Hao Yue terbuka secara bersamaan. Bertatap muka satu sama lain, 3 pasang mata yang berbeda warna itu menunjukkan tampilan yang agak hangat, saat sudut mulutnya naik, dan matanya tertutup sekali lagi. Napasnya kembali juga, lancar. Mengerahkan kekuatannya untuk meregangkan tubuhnya, dia merasa energi spiritual internalnya masih terasa lemah, dari hari sebelumnya. Tadi malam, setelah kembali, itu sudah malam yang dalam. Periode singkat budidaya tidak memberikan cukup waktu untuk energi spiritual Long Hao Chen untuk dikembalikan ke kondisi puncaknya. Tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya sendiri telah tumbuh jauh lebih kuat, dan ada peningkatan yang luar biasa pada kekuatan fisiknya. Tampaknya dia harus menemukan kesempatan untuk menguji energi spiritual eksternalnya. Dia mengambil sarapannya bersama Li Xin dan Ye Hua. Karena Ye Hua tidak bisa mengawasinya, dia tetap di sini, seperti sebelumnya. Setidaknya, dia akan menunggu semua pertandingan Long Hao Chen selesai sebelum pergi. Hanya ketika dia benar-benar menjadi anggota pasukan perburuan iblis, Ye Hua akan kembali ke kota Hao Yue. Siner mengatakan bahwa Hao Yue telah kembali, dan dia berevolusi sekali lagi. Ye Hua bertanya pada Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen mengangguk. Ye Hua yang terlihat sangat penasaran, segera bertanya, dan level apa yang dia capai dengan evolusi ini? Mungkinkah itu yang Anda bicarakan terakhir kali? Long Hao Chen menjawab, seharusnya begitu. Kalau tidak, aku tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia bisa berevolusi sekali lagi dalam waktu sesingkat itu. Guru, saya pikir Hao Yue benar-benar sangat tidak normal. Dengan evolusi ini, ia harus dianggap sebagai binatang ajaib dari langkah ke-6. Selain itu, dia bisa menggunakan atribut elemen lain. Ye Hua menunjukkan senyum tipis dan berkata, bagimu, ini adalah kabar baik. Semakin kuat Hao Yue, semakin banyak bantuan yang bisa dia berikan kepada Anda. Pada tahap akhir kompetisi ini, penampilannya akan sangat membantu Anda. Anda akan dapat melakukannya dengan lebih mudah untuk sisa kompetisi. Long Hao Chen tertawa, Hao Yue masih merasa lemah sekarang, sebelum dia benar-benar pulih, aku tidak akan membiarkan dia bertarung bersamaku. Guru, sudah larut, kakak dan saya akan pergi sekarang. Ye Hua mengangguk, kamu bisa pergi. Long Hao Chen dan Li Xin mengucapkan selamat tinggal pada Ye Hua, dan menuju ke Stadion Agung Aliansi. Melihat sosok mereka yang pergi, Ye Hua dengan ringan mengangguk, Hao Chen, anak ini sangat pandai dalam segala hal. Hanya saja, dia hanya memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan sangat baik. Dia terlalu memperhatikan rombongannya. Stadion Prajurit. Ketika Long Hao Chen memasuki stadion, dia ingat tentang keadaan pertandingan turnamen round robin yang telah berlangsung sehari sebelumnya. Hari ini, sepertinya lawan yang akan dia hadapi adalah pesaing kedua yang berasal dari kuil penyihir, pemimpin sihir dari langkah kelima. Tanpa ragu, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Pada hari sebelumnya, dia pergi lebih awal, jadi dia secara alami tidak tahu tentang hasil sisa pertandingan. Setelah masuk, dia mendengar bahwa lawannya hari ini juga telah memperoleh kemenangan kemarin. Sama seperti Long Hao Chen, dia melawan seorang pembunuh. Di ruang tunggu, dia mencari tempat duduk. Mata Long Hao Chen menyapu sekelilingnya,
dan yang paling menarik perhatiannya adalah sekali lagi dua gadis di hari sebelumnya. Summoner Loli terlihat sangat tertekan, sepertinya dia masih mengingat pemanggilan domba kecilnya yang canggung pada hari sebelumnya. Wang Yuan, yang duduk di sampingnya, sedang membersihkan perisai besarnya. Matanya tampak penuh kasih sayang, seolah-olah dia sedang membelai tubuh seorang kekasih. Tentu, Long Hao Chen tidak akan hanya berpikir bahwa pemanggil Loli ini hanya bisa memanggil domba. Pertama-tama, dia pasti pemanggil bernomor 1, yang merupakan bukti bahwa dia telah mencapai langkah kelima kultivasi. Kedua, fakta bahwa dia bisa mencapai tahap akhir kompetisi itu sendiri merupakan bukti bahwa dia setidaknya 10 besar dari kualifikasi summoner. Pada hari sebelumnya, ketika gerbang pemanggilan makhluk muncul, getaran yang muncul bersamaan dengannya adalah sesuatu yang Long Hao Chen tidak akan bisa lupakan. Meskipun pada akhirnya, hasil akhirnya tidak lebih dari penampilan domba yang dramatis, tetap saja, apakah itu menyiratkan bahwa gerbang pemanggilan makhluk ini hanya bisa memanggil domba? Tidak mungkin sesederhana itu, kan? Tanpa berpikir mendalam tentang ini, tepat setelah duduk, Long Hao Chen segera menutup matanya, membiarkan dirinya memasuki keadaan meditasi. Tadi malam, sebagian besar energi spiritualnya terkuras, meskipun kelesuan tubuhnya disebabkan oleh kepergiannya, untuk evolusi Hao Yue. Namun, energi spiritual internal itu sendiri telah dilebih-lebihkan oleh penggunaan pil spiritual meledak, dan tidak ada cara untuk mengubah fakta ini. Dia harus melakukan yang terbaik untuk memulihkan beberapa energi spiritual internal. Lawan yang akan dia hadapi sebentar lagi adalah nomor tanda pagar 2 dari kuil penyihir, tidak diragukan lagi pembangkit tenaga listrik lain di langkah kelima. Yehua sebelumnya mengajarkan Long Hao Chen bahwa sebagai tingkat budidaya mage tumbuh, kekuatan pribadinya akan meningkat dengan pesat. Sebagai contoh sederhana, seorang penyihir dari langkah kedua tidak bisa melawan seorang prajurit dari langkah kedua, tetapi setelah seorang penyihir mencapai langkah kelima, bahkan 10 prajurit dari langkah yang sama tidak akan mampu melawan dia. Penyihir mengandalkan kekuatan ofensif mereka yang besar dan kontrol atas medan perang, dan penyihir yang luar biasa adalah elemen utama dari kekuatan ofensif dan ledakan timnya. Pertandingan pertama hari itu adalah bentrokan antara dua pembunuh, konfrontasi kecepatan dan kontrol, seolah-olah yang pertama memukul akan menang dan memperoleh kemenangan terakhir. Alhasil, pertandingan ini cukup cepat berakhir, sampai-sampai hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana sang pemenang berhasil menguasai lawannya karena pertandingan sudah berakhir. Pertandingan kedua, Huang Yi melawan Long Hao Chen, pertempuran dimulai. Suara wasit membangunkan Long Hao Chen dari kondisi kultivasinya. Di sisi lain, penyihir yang terus diam ini perlahan berdiri. Seperti Long Hao Chen, dia memiliki wajah yang cukup tampan, dan garis-garis di atasnya tampak selembut di wajah Long Hao Chen. Dalam hal membangun, dia sedikit lebih tinggi dari Long Hao Chen, tapi masih jauh dari memiliki perawakan Lin Xin. Saat dia maju, penuh percaya diri, sepertinya lintasan yang dia ambil sudah diperbaiki. Penampilan Long Hao Chen berubah, sepertinya lawan ini tidak akan mudah untuk diatasi. Dari tubuh Huang Yi, dia bisa merasakan ancaman yang mirip dengan yang dirasakan Yang Wenzhao. Hanya saja, itu jauh dari intens seperti yang dibawa oleh Yang Wenzhao kepadanya. Untuk membuat pertarungan antara ksatria dan penyihir adil, kedua belah pihak akan memulai dari jarak 50 meter. Wasit memerintahkan Long Hao Chen dan Huang Yi untuk memulai pada jarak yang cukup antara satu sama lain, sebelum menyatakan, pertandingan dimulai. Kali ini, Long Hao Chen tidak lagi memilih untuk menggunakan menyimpan daya. Melawan seorang penyihir, perlu untuk terus mendekati lawan. Dibandingkan dengan kekuatan serangan dan kontrol mereka yang kuat di medan perang, mage umumnya memiliki tubuh yang lemah. Segera setelah seorang ksatria menutup celah, pertempuran pada dasarnya diputuskan. Mengenakan biaya, Long Hao Chen melaju ke depan, di tangan kirinya ada Radiant Shield, tangan kanannya diubah menjadi Flame Sword. Pedang cahayanya hilang tadi malam selama pertempuran dengan Lik, jadi, dia hanya punya pilihan untuk menggunakan satu pedang. Radiant Shield memiliki kemampuan perlindungan diri, tetapi setelah pertempuran tadi malam, kekuatannya masih belum pulih sepenuhnya,
perpecahan yang diderita selama pertempuran masih terlihat. Long Hao Chen bahkan tidak memakai baju besinya, satu serangan dari serangan tunggal Raja Kerangka telah benar-benar menghancurkan armor atribut suci miliknya. Setelah melihat peralatan yang dibawa oleh Long Hao Chen, Huang Yi sedikit cemberut, tapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Sebuah tongkat kecil muncul di tangannya. Seluruh tongkat menjadi berwarna topas, tidak ada cara untuk mengetahui bahan pembuatannya, tapi ada pola aneh di atasnya dan permata bulat berwarna coklat tertanam di atasnya. Ketika Huang Yi mengeluarkan tongkatnya, lingkaran berwarna coklat kekuningan menyebar. Mantra yang tenang dengan ritme yang aneh diucapkan oleh Huang Yi. Saat dia mengarahkan tongkatnya ke arah Long Hao Chen, tiba-tiba, cahaya kuning cemerlang memasuki arena, dan menyebar menjadi cincin kuning. Kesadaran Long Hao Chen sangat tinggi, dia segera merasakan bahaya, dan langsung menghentikan serangannya dan membuat gerakan menghindar horizontal di jari kakinya. Ledakan. Sebuah tembok bumi besar tiba-tiba didirikan dari bawah tanah. Jika Long Hao Chen melanjutkan serangannya ke depan, dia akan menabrak dinding dengan keras sekarang. Satu demi satu dinding muncul dari bumi, tidak peduli dari arah mana Long Hao Chen mendekat, selalu ada tembok bumi yang menghalangi kemajuannya. Setelah beberapa saat, seluruh penglihatannya terhalang oleh dinding ini. Dinding ini memiliki lebar 6,5 meter, tinggi 10 meter dan tebal 2/3 meter, tidak mudah untuk menembusnya. Tepat sebelum pandangan Long Hao Chen benar-benar terhalang, Huang Yi tiba-tiba menghentikan gerakannya, dan cahaya kuning bulat muncul dari tubuhnya. Lampu kuning bundar ini tidak tampak menyerang atau bertahan, hanya melayang di udara dan jatuh di atas bahu kiri Huang Yi, samar-samar terlihat, itu adalah orang kecil dengan sayap transparan. Itu hanya seukuran telapak tangan dan tampak sangat imut, tetapi suara yang dipancarkannya terhadap Long Hao Chen tidak lucu sama sekali.